Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk Anda dan keluarga. Hari Rabu tanggal 8 April 2026, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 tentang dua murid yang berjalan ke Emmaus pasca peristiwa Yesus di Yerusalem, dan apa pesannya, inspirasinya untuk kita. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda
Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengarkan kisah tentang dua murid yang berjalan ke kampung yang bernama Emmaus. Mereka pergi dalam situasi hati yang tidak tentu. Mereka kecewa, mereka galau, mereka penuh dengan pergumulan. Dan di tengah perjalanan ke Emmaus itulah Yesus datang dan berjalan bersama dengan mereka meski tidak mereka kenali. Yesus menyapa mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kita bisa membayangkan, saudari-saudara, bahwa dua murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Kita tahu Yerusalem adalah tempat kejadian di mana Yesus menyelesaikan seluruh karya keselamatannya. Mulai dari ketika dia memasuki kota Yerusalem, kita peringati dalam Minggu Palem, dilanjutkan kemudian dengan Kamis Putih, perjamuan terakhir, Jumat Agung, sengsara dan wafat, Sabtu Suci, lalu perayaan Paskah. Dalam satu minggu, seluruh karya keselamatan itu berpuncak terjadi di Yerusalem. Tentu saja kedua murid ini baru saja menyaksikan guru yang mereka kasihi, guru yang mereka hormati, disalibkan dengan cara yang sangat keji. Harapan bahwa Yesus akan membebaskan Israel lenyap. Dalam kebingungan, perasaan duka, dalam perasaan kecewa, galau, dan sebagainya. Mereka berjalan menjauh dari pusat kejadian. Mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka tinggalkan teman-teman yang lain dan pergi ke Emmaus. Mereka pergi membawa beban berat, membawa pergumulan dalam hati mereka. Dan pada saat itulah Yesus datang, berjalan bersama dengan mereka, bahkan kemudian memecah-mecahkan roti bersama dia. Dan tepat setelah atau pada saat dia memecah-mecahkan roti itulah mereka mengenali dia dan Yesus menghilang seketika. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesannya, apa inspirasinya untuk kita yang membaca, yang merenungkan kisah ini? Sekurang-kurangnya saudari-saudara ada 3 poin yang layak untuk kita jadikan inspirasi. Pertama, Yesus senantiasa hadir. Dia senantiasa berjalan bersama dengan kita dalam segala suka duka hidup kita. Ketika hidup kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, penuh dengan kekecewaan, kegagalan, dan sebagainya. Di tengah duka Yesus mendekat. Dia berjalan bersama-sama kedua murid yang pergi atau lari ke Emmaus dari Yerusalem. Meskipun mata mereka tetap terhalang, entah itu karena perasaan duka yang mendalam, karena air mata, karena masalah yang menumpuk, karena harapan yang tidak menjadi kenyataan, atau karena ketidakpercayaan, atau memang itu rencana Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seringkali saudari-saudara, seperti kedua murid ini, saat masalah menumpuk, ketika tantangan berat datang, ketika penyakit menjangkiti kita, dan seakan-akan tidak pernah sembuh, ketika pergumulan semakin banyak, masalah menumpuk, beban-beban yang tidak tertanggungkan rohani dan jasmani, atau doa yang mungkin tidak terjawab, ibadah, perayaan Ekaristi yang seperti hanya menjadi rutinitas, kita merasa sendirian. Bukan tidak mungkin seperti kedua murid, kita pergi, kita lari dari komunitas, lari dari kebersamaan, pergi dari masalah. Dan apakah kita sadar bahwa sebetulnya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kita? Kita belajar dari pengalaman kedua murid di Emmaus ini, bahwa Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kita. Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Dia
bercakap-cakap dengan kita melalui sabdanya. Dia meneguhkan kita dengan bertanya, dengan berdialog. Tapi itulah saudari-saudara, seringkali kita memang tidak mampu melihat Yesus di tengah segala masalah, di tengah segala keputusasaan, di tengah segala macam beban yang membuat mata dan hati kita menjadi gelap. Meskipun dia sebetulnya ada, berjalan bersama dengan kita. Kita hanya perlu menyadari kehadirannya di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudari-saudara, firman Tuhan yang senantiasa membuat hati kita berkobar-kobar. Dalam kutipan Injil tadi, Yesus tidak langsung menyatakan diri kepada kedua murid Emmaus itu. Tetapi dia justru menjelaskan kitab suci mengenai dirinya, mengenai rencana keselamatan, mengenai bagaimana Yesus akan menyelesaikan misinya sebelum dia dipermuliakan. Dia menjelaskan sejarah keselamatan kepada mereka. Tetapi hati mereka berkobar-kobar, tapi belum juga mengenali dia dengan baik. Tetapi poinnya saudara-saudari adalah untuk kita. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengarkan, itu adalah obat dari segala kekecewaan kita. Saat kita merasa lelah, saat kita merasa putus asa, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan mengabaikan pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan yang justru mencerahkan, meneguhkan, memberikan arah pedoman, memberikan penghiburan sekaligus kekuatan kepada kita, supaya kita terus berkobar-kobar di dalam seluruh perjalanan dan kesaksian hidup kita. Saat hati kita berkobar-kobar karena kebenarannya, karena firman-Nya, percayalah, pandangan kita, mindset kita akan mulai berubah dari masalah atau fokus kepada masalah kepada kuasa Tuhan yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang ketiga, saudari-saudara, para murid benar-benar baru mengenali Yesus ketika dia memecah-mecahkan roti, ketika dia merayakan Ekaristi bersama mereka. Mata mereka akhirnya terbuka saat Yesus memecah-mecahkan roti, mengingatkan mereka akan apa yang terjadi pada peristiwa perjamuan terakhir yang kita rayakan di Kamis Putih. Ketika Yesus mengambil roti dan mengatakan kepada mereka, inilah tubuhku. Dia mengambil anggur dan dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mata mereka terbuka. Mereka melihat dan mengenali Yesus melalui pemecahan roti yang mengingatkan mereka pada kasih dan pengorbanannya yang luar biasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pengenalan akan Tuhan bukan hanya soal logika, tapi pengalaman pribadi saat kita membuka hati, saat kita membiarkan Dia melihat, memandang, menikmati hidup, lebih-lebih ketika kita menyambut Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Tuhan. Akankah kita juga makin mengenali Dia yang hadir memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya kepada kita sebagai kekuatan rohani untuk menjalani hidup ini? Sebuah pertanyaan refleksi, permenungan yang mendalam untuk kita saudara-saudari yang sering merayakan Ekaristi. Tidak hanya pada hari Minggu, tapi juga pada perayaan Ekaristi harian. Mampukah kita sungguh mengenali Yesus yang hadir dalam roti dan anggur, dalam tubuh dan darahnya yang kita sambut?
Moga-moga saudara-saudara kita semakin diteguhkan justru karena kita kenal, kita percaya siapa yang memecah-mecahkan roti untuk kita. Yang itu berarti siapa yang memberi hidupnya supaya kita selamat. Menyambut Ekaristi itu berarti menyambut Yesus yang telah berkorban supaya kita selamat. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, kisah Emmaus mengajarkan kita untuk jangan pernah berhenti di tengah kekecewaan. Jangan pernah lari ketika kita ada dalam masalah atau pergumulan. Ubah haluan hidup kita dari menjauh dari Yerusalem, lari, pergi dari pusat masalah, kembali menuju kepada komunitas beriman. Jangan pergi dari kelompok yang bisa saling menguatkan seperti kedua murid pergi. Sementara teman-teman mereka yang lain justru mendapatkan penampakan. Sampai mereka kemudian menyadari Yesus yang berjalan bersama mereka. Dan mereka kembali untuk bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan. Jangan tinggalkan komunitas. Sebab komunitas adalah tempat kita berbagi. Tempat kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, membina persekutuan, dan berjalan bersama-sama di dalam terang Tuhan. Yesus hidup, Ia berjalan bersama kita, dan Ia menyertai hidup kita di dalam Ekaristi yang kita rayakan selalu. Selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau selalu berjalan bersama kami, Engkau ada di samping kami, bahkan di saat kami tidak menyadarinya, di saat kami muram, di saat kami putus asa, di saat kami penuh dengan kekecewaan, penuh dengan masalah. Bukalah mata hati kami untuk melihat, untuk menyadari kehadiran-Mu. Dan bakarlah hati kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa percaya dan berpengharapan. Dan teguhkan kami selalu setiap kali merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh percaya dan dikuatkan untuk menjalani hidup dengan segala suka dan dukanya, namun senantiasa tetap mampu berjalan karena penyertaan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.